mengelola utang triliunan dolar? Pelajaran untuk Indonesia, Evi. Selamat datang di EduLife TV, channel yang membahas isu-isu global dengan sudut pandang mendalam dan relevan untuk kehidupan kita. Hari ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat, utang negara Amerika Serikat yang mencapai triliunan dolar. Apakah Indonesia bisa belajar dari ini? Mari kita simak bersama. Amerika Serikat, negara adidaya yang sering dianggap sebagai kiblat ekonomi global, ternyata memiliki utang yang sangat besar, mencapai 36 triliun dolar. Pertanyaannya, kepada siapa Amerika berutang? Dan mengapa negara sebesar Amerika perlu meminjam uang? Apakah mungkin bagi mereka untuk melunasi utang ini, atau bahkan bernegara tanpa utang? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, siapa yang membeli surat utang negara atau treasury bill? Siapapun yang membeli obligasi pemerintah Amerika secara tidak langsung menjadi pemberi utang. Misalnya, jika Anda membeli obligasi senilai 100.000 dolar, berarti Amerika berutang kepada Anda. Namun, ketika obligasi tersebut jatuh tempo, uang yang Anda terima bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari pembeli obligasi baru. Sistem ini membuat uang terus berputar, yang sebenarnya baik untuk perekonomian. Namun, ada risiko besar ketika negara asing atau entitas global membeli obligasi dalam jumlah besar. Contohnya, Tiongkok yang memiliki utang Amerika dalam jumlah signifikan. Secara politis, ini bisa berbahaya. Bayangkan jika suatu hari Tiongkok tidak bisa mencairkan obligasi mereka karena tidak ada yang mau membeli. Apakah Tiongkok bisa menyita Alaska? Secara teori, bisa saja. Tapi Amerika punya senjata terakhir, mencetak uang. Pendapatan Amerika dari pajak dan sumber lainnya tidak cukup untuk menutupi biaya APBN mereka, seperti pembangunan infrastruktur atau kebutuhan militer. Oleh karena itu, mereka harus terus berutang. Defisit anggaran adalah hal biasa di Amerika, dan mereka tidak takut berutang selama dolar masih menjadi mata uang global. Lalu, bisakah Amerika tidak berutang? Secara matematis, bisa. Tapi apa mereka mau? Tidak. Karena selama sistem ini berjalan, Amerika tidak merasa rugi. Berbeda dengan negara-negara kecil seperti Konoha, yang jika terlilit utang besar harus memangkas banyak anggaran hanya untuk membayar utang. Sekarang, mari kita cerminkan sistem obligasi dan pencetakan uang Amerika dengan dunia kripto atau mata uang digital. Selama ada yang membeli, ekonomi akan terus berputar. Naik turun, untung rugi adalah hal yang wajar. Namun, sebagai negara adidaya, dolar Amerika telah dilegalkan secara global. Pejabat di negara lain yang takut pada dolar dan inflasi akhirnya menjadi budak sistem ini. Tapi apakah ada alternatif? Bisa saja. Misalnya, seperti Presiden El Salvador yang menggunakan Bitcoin atau menggunakan emas sebagai cadangan. Pertanyaannya, apakah kita punya nyali dan ilmu untuk melakukannya? Terima kasih telah menyaksikan video ini di EduLife TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Mari kita terus belajar dan berpikir kritis untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.